Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'ululahi Nurjana dengan NPM 52216111070 dari Prodi Hubungan Internasional akan menyampaikan hasil resume saya mengenai video dokumenter 20 Years After Rwandan Genocide untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia. Baik, mari kita langsung saja ke topik pembahasannya. Dalam video dokumentasi tersebut, terlihat reporter mengunjungi kota Rwandan pada saat hujan turun, sehingga membuat teringat kembali tragedi genosida 20 tahun lalu, tepatnya pada April 1994. Pada tragedi kelam tersebut, setidaknya 800.000 jiwa orang dibunuh hanya dalam kurun waktu 100 hari. Dalam dekade tersebut, minoritas orang-orang Rwandan benar-benar hidup dalam kekejaman. Ini adalah John, salah satu korban yang selamat atas peristiwa tersebut. Bagi John yang tinggal di ibu kota Kigali, musim hujan adalah sesuatu yang sulit. Mengingatkannya apa yang terjadi pada dirinya. John berpikir harus melarikan diri saat genosida pada tahun itu. Ia bersembunyi bersama orang-orang yang selamat dan melarikan diri ke hutan. Tentu saja pada saat itu mereka tidak tahu bagaimana harus melindungi dirinya sendiri. 17 kerabat John dibunuh, termasuk anaknya, istrinya, dan ibunya sendiri. Semenjak kejadian itu, ia bersembunyi selama 3 bulan dan mencoba bangkit kembali atas keterpurukannya. John belum bisa menerima sepenuhnya rekonsiliasi yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun para pelaku yang telah membunuh keluarga dan membakar seluruh hartanya sudah dipenjara, akan tetapi kerabat mereka masih tinggal di sekelilingnya. Bahkan saat di pengadilan, para pelaku sama sekali tidak ada yang meminta maaf ataupun memohon pengampunan dari dirinya. Bukankah itu terdengar sangat miris? Namun, ada kekhawatiran lain bagi dirinya, yaitu di mana saat anaknya yang masih hidup akan menikah dan pindah, ia akan ditinggalkan sendiri di lingkungan kerabat para pelaku pembunuhan genosida tersebut. Kasus seperti ini terjadi sering di Rwanda. Di sisi lain, reporter mengunjungi gereja Ratama yang letaknya 30 km selatan dari kota Kigali. Selama genosida, 5.000 orang melarikan diri ke sini untuk mencari perlindungan. Tetapi suku Hutu berhasil untuk mendobrak gerbang, menyerbu gudang, hingga membunuh hampir semua dari mereka. Orang-orang ini dikebumikan di bawah bangunan gereja sehingga diberikan tanda peringatan atas tragedi kelam genosida pada tahun itu. Dilihat dari tengkorak-tengkorak ini, dapat diungkapkan betapa kerasnya senjata yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh para korbannya. Pada saat itu, gereja-gereja Katoliklah yang menjadi pelarian. Tetapi naasnya, tempat yang diharapkan bisa melindungi mereka ternyata malah menjadi tempat eksekusi. Sehingga tragedi sadis yang terjadi di dalam gereja meninggalkan bekasnya di tempat itu. Para pelaku ini memotong kepala para korban, seperti menganggap dirinya sedang memasak di dapur. Beberapa juga melemparkan bayi ke dinding hingga berlumuran darah. Sangat amat begitu sadis. Atas kejadian ini, pemerintah sendiri berusaha untuk mendorong rekonsiliasi pada tingkat resmi agar tidak lagi membuat perbedaan antara suku Hutu dan Tutsi. Baik, kita beralih ke Nyanza, bagian selatan negara yang pernah menjadi monarki Rwanda. Akan tetapi di sini pelaku dan korban hidup secara berdampingan, seperti dua wanita yang terlihat menanam kacang kedelai dan beternak sapi bersama. Suami salah satu wanita ini dihukum di pengadilan karena berperan dalam peristiwa genosida pada tahun 1994. Dia menjarah rumah orang tua Monique, yaitu salah satu wanita yang ada dalam video tersebut. Meskipun hidup berdampingan, tentu saja bagi Monique, dia masih belum bisa sepenuhnya memaafkan apa yang telah terjadi pada dirinya dan keluarganya. Tapi bagi Monique sendiri, dari rekonsiliasi ini akan menciptakan rasa damai
dalam hidup berdampingan tanpa perlu putusan dan arahan pemerintah yang lebih spesifik. Beralih ke jejak genosida yang terlibat dengan gereja di ibu kota Kigali ini, yaitu Gereja Santa Family, di mana 20.000 orang pada saat itu mencari perlindungan. Sayangnya, anggapan itu tidaklah tepat. Wenceslas Manyasakur sebagai pendeta, gereja ini malahan memihak milisi dan menyerahkan orang-orang untuk dieksekusi. Dan akhirnya, seusai tragedi yang menghantui Rwandan, akhirnya orang-orang mulai pulih dan bangkit kembali melalui proses rekonsiliasi yang diterapkan oleh pemerintah. Proses ini kurang lebih berhasil dalam dekade 2 tahun terakhir. Karena itu, negara lebih percaya diri untuk menunjukkan dirinya sebagai negara modern dan fokus akan masa depan. Baik, demikian hasil resum yang dapat saya simpulkan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon koreksinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.